Jadi kalian tahu yang selalu protes gue karena gue protes pemain yang berlebihan selebrasinya. Sekarang Gerard Van Berg yang protes. Nah itu berarti DNA Belanda ya bos. Aduh, Belanda. Oke. Ya, kan sportivitasnya bukan hanya Belanda aja semua dong. Sekarang Van Berg yang protes sudah nggak bisa ngebully gue, silakan bully gue. Versus is back. Langsung aja di sebelah kanan saya ada Coach Justin. Opa. Woi, Korea nih. Sebelah kiri saya Mamat Al-Katiri. Open. Goblok ya orang-orang ini ya. Parah. Oh, ini sponsornya Monaco. Iya. Anda harus positive thinking juga. Opem ya. Ada. Oke teman-teman, ini baru aja ya, masih anget, fresh from the oven ya. Drawing kualifikasi round 4 sudah dilakukan dan pasti teman-teman juga udah pada tahu semua kalau kita satu grup dengan siapa. Kita grup B bersama dengan Saudi Arabia, dengan Irak dan juga kita udah pasti ya. Dan kita akan menanyakan sama kedua pundit kita. Tapi sebelum itu kita baca dulu nih Coach. Ini ada... Lo yang baca. Iya, gue yang baca. Mau kita yang baca. Ini pot 1 ya. Sebelumnya informasi nih. Pot 1 ada Qatar sama Arab Saudi. Pot 2 ada Irak dan juga Uni Emirat Arab. Pot 3 ada Oman dan Indonesia. Formatnya home turnamen. Arab dan Qatar jadi tuan rumah, netral katanya. Indonesia tergabung di grup B bersama Arab dan Irak. Jadwalnya kita mulai bertanding itu tanggal 8 Oktober 2025. Timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Di Arab Saudi, netral katanya. Terus tanggal 11 Oktober 2025, Irak versus Timnas Indonesia di Arab Saudi. Seperti itu. Jadi skemanya hasil drawing round 4. Nah buat kalian, kick off-nya adalah bagaimana skema agar Indonesia bisa lolos untuk maju ke Piala Dunia. Kok pada diem? Ini pertama dulu. Gue pertanyaannya adalah langsung sesuai dengan harapan kalian atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena gue berharap, berharap di grup sebelah Qatar sama UAE. Kebalik dua-duanya ya? Qatar UAE dan Saudi. Lu Mat? Kalau aku sih Qatar kualitas di bawah Arab Saudi. Jadi dua ini sama aja. Cuma terakhir sih nonton Qatar memang brengsek memang. Terakhir di round 3. India ya? Lawan apa gitu? India. Berat. Itu kacau. Itu di tiang kedua, bola itu udah setengah meter lewat. Dia passing, gol disahkan dong. Itu sebelum itu belum round 3. Gue Itu belum round 3. Itu mau lolos ke round 3. Gue cuma Iya, ingat match itu betul. Tapi kemarin tuh di round ini dia lawan apa ya? Oman apa WA itu sampai protes juga. Nah Qatar separah itu. Tapi kan kalau Arab Saudi kita udah pernah bertanding nih lawan Arab Saudi. Jadi saya lebih penting Arab Saudi. Kita udah tahu nih. Tapi sama aja nih karena kalau di sebelah Qatar terlalu tidak masuk akal menurutku. Nah kalau yang kedua saya lebih pilih WA lagi bagus ketimbang Irak. Irak lagi bagus, stabil mereka. Mereka juga hampir lolos bahkan langsung ke Piala Dunia. Tapi di pertandingan terakhir mereka akhirnya urutan 3. Jadi kita juga head to head kalah 3-3 aja sama mereka. Kalau Arab Saudi kan kita menang sekali, kita imbang sekali di kandang mereka. Kalau lawan Irak kita 2 kalinya kalah semua. Coach, lo yang bikin lo nggak sesuai harapan lo apa Coach? Selain tadi pengen berada di grup sebelah, emang di grup sebelah lebih ringan atau lebih mudah? Enggak sih, mudah ringan sih enggak. Satu, ini kualifikasi Piala Dunia di mana 3 tim punya peluang untuk lolos, yang harusnya main di tempat netral. Satu, mainnya di Saudi itu udah nggak make sense. Udah nggak netral. Itu kalau di Eropa nggak ada yang terima itu. Kenapa kita terima? Ya karena Konfederasi Asia itu sama dengan Wakanda, seenak jidat. Itu
itu ada kayak koefisien nggak sih atau persyaratan untuk menjadi tuan rumah? Lu tahu sponsornya siapa? Siapa? Di Saudi sponsornya Aramco, di Qatar sponsornya Qatar Airways. Lu nggak mau jadi sponsor, Pak? Hah? Jadi sponsor? Apa? Ya. Kaks. Kaks football nih. Kas dengan Just Talk bisa merger kan? I mean, it doesn't make sense. Ini yang gue bencinya sama AFC itu ini. AFC atau FIFA? AFC, ya FIFA juga sambil ngeliat biarin aja. UEFA juga. Semua itu. Tapi UEFA mainnya nggak sekasar, nggak separah ini, nggak separah di Asia. Ini contoh kedua ya, FIP, PIF, Public Investment Fund-nya Saudi, ya bisa punya 4 klub. Wah. Di Saudi. Di Saudi? Ya. Itu netralitasnya gimana Itu perusahaan pemerintah itu punya MBS juga. Disuplai duit, makanya mereka beli pemain gila-gilaan kan. Satu. Ketiga, itu yang kedua kan. Ketiga, nggak ada namanya financial fair play dia. Bisa nggak ada? Nggak ada. Free dibuka semua. Buka semua. Kan udah insane ini. AFC ini bener-bener fucked up loh. Tapi kalau pemain kayaknya menikmati uang ya. Ya iya, jadi pemain. Gue juga kalau gue jadi pemain profesional, gue jual. Arab tolong dong, gue cari klub. Tapi kan olahraga itu nomor satu apa? Faktor apa? Sportivitas. Fair play itu udah dilanggar. Fair play itu udah dilanggar semua. Ini berarti tinggal menunggu kehancuran aja nih coach ya. Iya, nggak akan maju. Ya nggak akan maju. Nggak akan maju. Bisa jadi malah jadi hancur. Iya. Maka dari itu gue usulkan di sini kalau nggak salah AFC dibagi 2 atau di akun lain lah, bukan banyak akun. Iya kan? Dibagi 2 terus ada TPJS. Ya, nggak usah disebutin itu tadi. Gue kasih tahu untuk yang belum. Oh, yang belum tahu deh, promosi langsung dari coach. Ada Trivelas, ada Versus di sini, ada Offside Duo, ada Jasaye. Nanti akan ada akun baru untuk live reaction di bulan Agustus. Diajak kita. Enggak. Kacau banget. Oke. Gitu. Jadi ya. di salah satu kan gue bilang AFC ini membernya 47, 48 lupa loh. Harusnya bisa dibagi 2. Dibagi-bagi aja. Karena Amerika itu kan 51 dibagi 2 kan, CONMEBOL sama Eropa berapa, Coach? Eropa 40-an juga, tapi Eropa kan praktis level semua. Perbedaannya nggak terlalu jauh sekarang. Ya kan? Kalau kita kan jauh banget. Jadi untuk bisa kan ya Timur Tengah dan kawan-kawan plus mungkin Pakistan, Uzbek itu di daerah Arabnya. Jepang, Korea ke bawah, Cina kita ke bawah itu kita sendiri. Jadi kita nggak digabung sama Middle East ya. Iya. Lu setuju Mat dengan konsep itu? Apa? Dibagi 2 untuk Asia. Aku baru dengar hari ini ya, belum kupelajari ya. Secara ini dibagi 2 apa enggak. Kalau CONMEBOL itu kan secara definisi benuanya mereka mau pisah. Iya. Iya kan? Ya tapi kan satu. Kalau aku sih lebih setuju lagi kita ke Pasifik. Oh ya, iya. Maksudnya negara-negara Pasifik, misalnya kayak yang Asia beberapa Pasifik, daripada mereka sedikit, kita masuk ke sana tuh. Dibandingkan bagi 2 yang Asia. Nah, tapi kalau yang cuman kita nggak akan maju-maju, klubnya juga enggak. Iya. Gitu. Nah, betul. Liga Champions-nya juga iya. New Zealand mulu, Auckland City mulu. Iya. Nah, ya tapi yang kalau FJ ini tuh memang kan masalahnya adalah federasi tiap negara nggak ada yang bergerak. Iya, betul. Kita tuh cuma omon-omon. Oh, cuma konsep. Gue tambahin ya, UEFA sama kasusnya. Kenapa, Coach? Nggak ada yang bergerak. Cuma ngomong. Nggak ada yang protes, omon-omon doang. Kita cuma ini nggak adil. Netizennya. Yeah. Tiba-tiba federasi tiba-tiba bilang kita harus terima. Iya. Lah, gimana sih kok ini? Harus terima. Ya yang protes jadinya kita doang jadinya. Ini kali. Ada tuduhan loh. Ya nggak mungkin kan federasi kita tuh. Bukan kita, bukan Eropa. Kan saya lagi bilang kita. Oh ya jangan. Nah, tiba-tiba Eropa. Maka tadi kan Anda kan bilang Eropa aja juga diam. Enggak, kita federasi kita Eropa sih. Maksudnya ini yang saya tahu ya, yang mengajukan protes resmi itu cuma Irak. Irak itu dirugikan banyak. Gue Oman juga deh. Sama UEA ya. Tapi ya. Biasanya negara-negara yang mungkin duitnya kurang, bisa lebih dikit daripada Arab. Wah iya dong. Wah enggak.
Ya, Saudi coba. paling kaya. Oh iya, kalau paling kaya. Tapi kalau misalnya kayak Qatar sama UAE lah. Ya, itu bersaing Lah. 11-12. 11-12. Cuma Qatar sama ini kan udah paketan dari Piala Dunia kemarin-kemarin udah FIFA, anak FIFA banget kan. Nah maksudnya adalah kalau kita cuma begini, ini tuh sama dengan di Eropa teriak-teriak soal match banyak dan lain sebagainya. Tapi kan klub setuju, pemain setuju. Netizen doang, penonton doang yang teriak-teriak kan, kasihan sama pemain. Sama di sini juga ketidakadilannya tuh banyak banget. Tapi lu ya percaya? federasinya enggak. Dengan anak Mas FIFA tuh kalian percaya? Ya iyalah. Ini mau gue kasih contoh lagi nih. Kasih coach. Piala Dunia itu tunjuk Qatar itu nggak make sense. Baru aja saya Blatter yang menunjuk, dia bilang saya salah menunjuk Qatar juga. Kenapa salah? Lu harus geser dari bulan Juni ke Desember. Artinya lu merusak liga. Oke. Sekarang untuk bisa jadi Piala Dunia, satu benua harus nunggu 2 kali, ketiga baru. Oke. Dia tunjuk Amerika. Sekarang. Ya kan? Mau Piala Dunia? Iya. 2026 Amerika. Ya. Terus di 2030 langsung tunjuk 3 benua. Uruguay, Eropa sama Afrika. Padahal main di Afrika di Amerika di CONMEBOL cuma 1-2 pertandingan. Ya. Match pembuka. Match pembuka doang. Ya. Maroko cuma 1-2 pertandingan, sisa 30 plus itu di Portugal sama Spanyol. Final di mana ya? Spanyol ya. Spanyol ya. Portugal dan Spanyol. Kan gak make sense. Lu hitung jatah sebuah federasi tapi hanya dengan main 1 match doang. 30 Buang uang. Oke. Di 2034 sisa siapa? Afrika, CONMEBOL, Amerika sama UEFA kan nggak bisa mencalonkan diri. Asia doang kan? Iya, tinggal. Australia masuk. Gue mau mencalonkan diri. Gak lama kemudian mundur. Gak make sense. Wah, Australia yang mundur ya? Australia mundur. Nah, Lu mau masuk, artinya lu udah siap dong. Iya. Kalau enggak, lu nggak mencalonkan diri. Iya. Kita yang pernah ke Australia kan pasti tahu. Infrastruktur bagus, stadion bagus, Aman lah. semua Public semua transportasi. top itu dan negara Aman. Eropa lah. Aman. Iya kan? Tiba-tiba Australia mundur, Saudi masuk, calon tunggal ditunjuk. Lu bilang itu sah? Enggak, the whole FIFA, UEFA, AFC, faktab semua lah. Iya. Nah itu maksudnya ya kita bisa apa gitu loh. Orang federasi harapan kita juga tidak memberikan protes. Ya, dan Jadi kan semuanya akan merasa lingkaran setan ini baik-baik ya, aja. dan siapa yang protes dari Eropa? Kagak ada juga. Nggak ada juga yang protes. Iya. Nah, kalau di kepala kalian FIFA World Cup deh, penunjukan Amerika, FIFA World Cup Terus? nggak ada yang FIFA World Cup yang dirugikan siapa? Gue tanya. FIFA World Cup ini klub. Klub, iya, pemain kan? pemain. Oke, gue tanya Kerja sekarang. terus. Ya, organisasi internasional FIFPro yang sebagai serikat kerja untuk para pemain bola internasional. Protes nggak mereka? Enggak. Protes di koran doang, omong-omong doang. Surat resmi nggak ada. Iya. Kalau- Aksi nggak ada. Ini gue kasih tahu ya, FIFPro itu powerful karena Betul. serikat kerja. Kalau mereka bilang Di sana, coach. di sana untuk klub Eropa kan, Betul. ya. Kalau mereka bilang kalian nggak usah main, kagak ada yang main itu pemain. Kejadian seperti yang Liga Spanyol. Ya, Saat protes. itu, protes. Ya, Iker Casillas. ya, Padahal Iker Casillas gaji aman. ya, Tapi karena ada peserta FIPRO yang lain ya. telat gaji atau nggak dibayar, Solidaritas. solidaritas Solidaritas. Liga Spanyol tertunda. Sekarang mana ada dari FIFPro? Dibungkam semua. Itu. Mau contoh lagi, oke? The Zone yang siarin Piala Dunia antar klub ini gratis. Ya. Itu Gratis, Arab punya kan? ya? Enggak, tunggu dulu, dengerin dulu. Ini punya Inggris. Bagaimana lu bisa sharing gratis tanpa dapat income, sementara lu harus bayar 1 M dari ke FIFA? Nggak mungkin. Apa yang terjadi? Saudi masuk 1 M. Jadi numpang lewat ke The Zone, Suruh sharing. Sharing gratis. sharing gratis. 2 minggu kemudian Saudi ditunjuk sama FIFA. Lu jadi Padahal agendanya FIFA ya. agennya Ya maksudnya FIFA World Cup-nya Iya, itu kan. iya. Ini udah berapa contoh yang gue kasih di mana namanya konfederasi itu fakta semua.
Mereka nggak peduli. Mereka cuma peduli dengan duit. Makanya gue bilang, 1 tahun itu 365 hari nggak berubah kan? Nggak berkurang, nggak bertambah kan? Kecuali kabisat 366. Ya, Oke. oke. Berapa tahun sekali? Ya, 4 tahun sekali. Oke. Tapi jadwal kita itu kan bertambah terus. Iya. Udah makin tipis tuh. Makin tipis. Liverpool udah pre-match, Chelsea baru libur. Udah case close. Case Fakta close. puas. Berarti Udah, kalau buat pundit kita Selesai tutup siaran ini. jangan dong, Jangan, belum promo tidur, belum tidur. Capek gue baca. Iya, ya, benar. tapi memang seperti itu ya. Benar. Fakta-fakta yang terjadi yang dimana memang kita terasa banget nih kayaknya Kita ini cuma netizen, cuma nonton. Mereka nggak usah. ya, kita Makanya- tuh kayak nggak fair gitu loh, Betul. kayak dicurangi. Yang paling parah adalah Irak kemarin protes kembali ketika ranking FIFA itu keluar kan. Irak kesalip Arab Saudi. Dia tanya dong, kalian mau pakai pot 1 ini berdasarkan ranking FIFA kan? Ya. Yang kapan? Sekarang kita udah di atas Arab Saudi. Ya. Harusnya pot 1-nya kita. Ya. Tidak berubah. Katanya yang dipakai adalah yang Mei. Ya suka-suka mereka kan. Mereka atur aja sendiri. Standar ganda. Iya, karena dari ketika habis round 4 itu, Ya. itu kan ranking FIFA keluar. Itulah ditentukan kan, pot 1 si ini katanya pakai itu. Tapi maksud aku adalah kalau cuma Irak yang bergerak terus-terusan sendirian ini, Capek lah. iya, ya ini yang lain mana? Kantor itu di Malaysia. Tapi pertanyaan gue, Koci, lu Ya, kan protes. kenal orang-orang federasi, ada nggak orang federasi kita yang mengajukan protes apa segala macam? Ada case close kemarin. Setidaknya aksi-aksi. Bentar, yang gue pernah dapat masukan, gue nggak usah sebut namanya Ya, nggak usah sebut. orang dalam lah. Mengatakan bahwa kita pada saat Saudi sama gosipnya Saudi sama Qatar ditunjuk, kita tetap akan mengajukan sebagai tuan rumah. Cuma mengajukan aja. Ya. Tapi kan tetap ya ketok palunya di sana ya. Tapi kan nggak jadi mengajukan. Pada akhirnya. Tapi maksudnya Waktu enggak itu- ketika ini udah diketok palu, ada nggak federasi kita untuk protes? Nggak ada. Nggak ada. kan itu statement resmi bilang kita harus terima, kita harus fair. Ini udah ditentukan, kita fight aja. Nah, tuan rumah itu kan penting sekali ya dalam satu pertandingan sepak bola yang genting Apalagi ini kan harusnya netral. Ya. Betul. Oke. Ya. Makanya gue bilang hal kayak gini di Eropa nggak bakalan terjadi. Nggak bakalan terjadi. Kalau netral ya netral. Bisa mundur tuh semua peserta ya. Kalau di Eropa. Bubar itu di kudeta itu. Iya. Severin. Severin lagi ribut. Nah, kalau di kepala kalian nih atau di sama Infantino kan. menurut kalian yang paling ideal tempat untuk round 4 di mana? Paling ideal? Ya. Asia Timur, Siapa? Mana? Contoh. Korea atau Jepang. Korea Setuju. Jepang. Itu udah berkali-kali gue bilang Gue juga setuju. Korea Jepang. Korea. Karena mereka udah lolos. Kalau mau pakai home ya, Kalau perlu di Australia lah. ya kalau mau pakai home Ya, tuan rumah, Iya. tuan rumah tunggal grup A grup B semua Ya. main di situ. Yang negaranya infrastruktur Iya, bagus, Australia. stadionnya bagus, semua bagus. Australia, Korea, Jepang, Atau daerah-daerah yang AFC nggak pernah sentuh tapi sepak bolanya bagus. Uzbek sekalian di atas. Cina. Iya, di atasnya Iya, sekalian iya. taruh di atas Iya. sekalian. Mau dingin semua, rasa dingin sama-sama. iya kan kita nggak bisa dingin. Ya. Iya kan. Ya. Negara Timur Tengah juga. Makanya sama gue berharap menjelang ke sana itu ada sesuatu terjadi sampai Yes. R itu jadi Jangan, Hoji, jangan Hoji, jangan. kita dipindah. Jangan aneh-aneh. Bahaya Jangan dong, aneh. bahaya. Kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Ekonomi kita juga keikut Iya. gitu masalahnya. Pokoknya ada hukum karma Oh iya iya. sehingga dibubarin nggak jadi Qatar Saudi main di tempat lain. Oke, sobat versus kita langsung aja ke kick off ya. Karena dari tadi Oh, ini tadi sebenarnya belum kiko. belum dong, perdebatan dua pundit ini masih berkutat. Itu kick off gila udah jam berapa sih? Udah 20 menit kita ngoceh. Kick off-nya sekarang adalah skema agar Indonesia bisa lolos. Lolos, Atau gampang. Bisa lolos. Win-win, udah selesai lolos. Agar Indonesia bisa lolos. Ya. Ya harus Win-win. Nah, lu pertanyaan tuh. Aja, ya. Benar, saya sepakat tadi. Enggak, tapi yang paling ideal kita ketemu sama Irak dan Nggak juga ada Saudi yang ideal. Lu udah jelas main di kandang lawan. Realistis maksud Anda. Ya, realistis. Momen realistis. Ya win-win. Oh. Apakah kita bisa? Bisa. Secara teknis sangat bisa. Ini kan masalah yang ngomong yang berbicara non teknis. Nah, kalau sekarang ngeliatin tentang kekuatan sepak bola Indonesia, apalagi kita tahu oleh Romani masih cedera.
Kita kan dua Bisa kali nggak? lawan Saudi dengan pemain yang kira-kira akan bermain Ya, juga sama. ditawar Ya. itu seri sama menang. Artinya bisa dong. Bisa. Ya, jadi secara teknis kita nggak kalah walaupun nggak ada Romani. Iya. Karena waktu itu juga nggak ada Romelu. Waktu itu nggak ada Romani juga. Tapi pelatihnya beda. Enggak. Tapi kan sudah ada adaptasi Yang nendang bola kan pemain bukan pelatih. Itu Mat, yang nendang bola pemain bukan pelatih. Lanjut, pelatih ngatur strategi. Harusnya lebih bagus. Harusnya sekarang lebih bagus. Ya, kan setelah Australia, Kluivert sudah adaptif menghadapi Iya. lawan-lawan Asia Iya. dengan cara main yang Apalagi September nanti ada dua kali uji dua kali coba. lawan Lebanon dan juga Kuwait yang dimana Dan- praktis Timur Tengah. Di mana oleh Romney nggak main juga. Betul, karena September Iya. Jadi bisa antisipasi bisa meracik lah. bagaimana bermain tanpa Ole. Oke, Ole. yang paling realistis bermain tanpa Ole. 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 Siapa? Almere, Twente, Ole, Haye. Ayo, bisa nggak bahasa Arab? Almere, Twente, apa tadi? Ole, Haye. Aye, Oh, Haye bukan Haye. Bukan. bukan E-nya Ambon. Ambon gimana? Koji, untuk Aye. Koji, Mama, untuk nambel Ole, siapa? Jens Raven untuk gue. Jens harus Yang paling- diberikan kesempatan, tapi di level Siapa ini kan lagi? kita belum pernah melihat Ya, tapi Jens siapa di lagi? level Masalahnya ini. siapa Iya. lagi? Nomor 9-nya itu tidak ada. Nah, ini pintar-pintarnya Patrick ya. Dia akan mau bermain dengan nomor 9 murni, Ya. praktis di luar Jens Raven ya. Atau Sisa dengan- Sananta. Iya kan? Ya. Sisa Sananta tuh. Nggak ada Atau lagi. bisa juga ya bermain dengan dua striker yang mobile, Marcelino di belakangnya, 4 midfield backup, 2 DM. Ya berarti salah satu harus dibuang dong. Antara Pelupesi atau Ricky. Ricky yang paling. Enggak, Ricky bisa bermain di depan Marcelino sama Orat bangun. Ragnar. Contoh, Ricky bisa di belakangnya. Oh, dua striker nih. Dua Iya, striker iya, mobile berarti iya. 4-3-1-2 lah Iya, atau iya, iya, 3-4-1-2 lah. Iya. Jadi dua striker di kotak penalti. Iya. Sayapnya wingback gitu ya. Kalau kemarin Sayapnya- kan lebih ke 3-4-3 kan. Tengah sawahnya. Iya, masuk Iya, ke dalam. winger Ya. tengah. Iya, iya. Bisa begitu. Tapi kalau merubah itu tuh kan merubah yang ya dia ada 2 kali uji coba, tapi merubah itu kan merubah yang dia udah tata setelah lawan Australia. Enggak, sebenarnya kan enggak banyak yang dirubah, kan tetap 3-4-3. Cuman bukan dengan 1 striker 2 winger, Betul. dengan 2 striker 1 attacking. Betul, midfield. tapi nomor 9 yang tipikal Ole itu sebagian dari strateginya. Iya, karena emang nggak ada. Nah, karena nggak ada, antara Apa? satu memaksakan satu pemain bermain dengan itu, Atau Jens penggantinya, James asal Raven dirubah bisa. seperti yang Iya. gue bilang. Ya kalau sekarang kalau kita bicara skuad terakhir dia bawa, itu praktis cuma Ramadan Sananta. Striker udah Iya. berkali-kali saya bilang, dia bukan tipikal itu Iya. kan. Cuman kalau seandainya kita berandai-andai kan sekarang, seandainya Jens perform bagus, gue rasa dia layak diberi kesempatan. Oh, bisa sih. Setuju. Dengan dia di U23 udah Ya. harusnya sih dia Udah kelihatan dicoba. stylenya beda. Apalagi pasti akan ada masukan dari Gerard walaupun lagi marah Iya, sama iya. si Jens ya. Nggak. Pasti akan dikasih. Marah itu habis itu. Biasa dia orang sudah Belanda minta ya, bos. orang Kasih Belanda tahu, bos. gitu. Kasih tahu. Iya. Orang Belanda tuh kayak apa karakternya. Jadi kalian tahu yang selalu protes gue karena gue protes pemain yang berlebihan selebrasinya. Sekarang Gerard Van Berg yang protes. Nah, itu berarti di Belanda ya, bos. Dan aku Tuh, Belanda. Ya, Oke. iya, kan sportifikasinya bukan hanya Iya. Belanda aja semua dong. sekarang Van Berg yang protes sudah nggak bisa ngebully gue, silakan bully. Padahal cuma selebrasi gitu ya. Iya. Kalau kita kan di kacamata kita Kan selebrasi skornya. standar gitu loh. Iya. Tapi skornya udah terlalu Iya. jauh. That's not the point. The point is lu harus tetap Respect. low profile, Respect. respect lawan. Respect, Mat. That's the point. Lu harus respect lawan. Kacau udah gak pernah respect dia, bos. Respect siapa? Ya respect dong sama coaching. Dan akhirnya cuman dia udah tegur, dia serafin bilang nggak akan terjadi lagi. Udah oke, Selesai. Iya, maksudnya Gerard akan bisa mengusulkan lah bahwa ini anak Pasti. udah bisa. Pasti. Udah bisa untuk ke senior gitu. Kalau dia contoh grup stage ini kan terlalu Mudah. mudah ya kalau gue bilang. The real test itu kan ketemu Semifinal. Vietnam atau Thailand. Thailand, ya kan. Kalau seandainya dua-dua main bagus dan kita bisa juara, gue rasa nggak ada alasan untuk nggak panggil dia. Kecuali dia main bapuk. Iya. Kita nggak juara, dia main bapuk, banyak peluang. Ya lupakan lah ya.
Lupa Mendingan pakai yang ada aja udah. Mending pakai Sananta. Masih bisa berkembang, jangan lupakan. 19 tahun. Enggak, maksudnya lupakan untuk buat ini Ronpor. Ronpor kan. Udah bilang federasi di semua sekarang. Parah banget. Emang tugas kerja dia begitu, ngegoreng. Tadi dia ngegoreng saya, kok juga protes. Orang Tapi oke, kita selesai tuh ngomongin alternatif tadi Ian Raven. Kalau sekarang perlu nggak? Nanti nih maksud gue penambahan skuad baru atau gini. Iya nggak tahu. Gini, katanya gosipnya ada. Gue itu selalu bilang, kualitas pemain kita walaupun di Eropa itu tim 3, tim 4. Oke. Cuman kalau artinya lu tetap anytime lu butuh, kalau ada yang lebih bagus, kita butuh suntikan. Oke. Masalahnya sekarang ini bukan klub. Kalau klub lu bisa beli. Timnas susah. Ini timnas susah. Dan stoknya, feeling gue nggak ada atau sedikit sekali. Dan dengan waktu yang terbatas. Dengan waktu yang terbatas. Kalau ada pun udah dari kapan tahun diambil sama PSSI. Sorry, siapa Sinistra? Zelstra itu dia winger ya. Hitungannya ya. Bukan striker ya. Bukan nomor 9. Gue nggak tahu winger atau striker. Yang jelas itu ada 2 untuk gue ya. Iya. Penyerang ya. Penyerang. Itu Milano Jonathan yang cadangan di Utrecht. Kemarin gue nonton mereka lawan Kaizer Chiefs dari Afrika Selatan. Friendly gue nonton. Jonathan masuk di menit 75-an dan dia cetak gol. Oke. Gol counter tuh. Jelas Mat, kalau ngomong Afrika langsung Afrika Selatan jadi tahu. Ya, bukan satu Afrika. Afrika luas, itu ada banyak. Ya klubnya kita langsung tahu dari mana. Kalau itu kayak junior, Nigeria Pak. Ya iyalah orang. Terus kalau nggak salah yang satunya lagi namanya Mauro Zelstra. Itu kalau nggak salah dia main di U21-nya Volendam. Umurnya masih 19 kalau salah. Dan itu udah kan? Kan ini bukan kualitas yang benar-benar bisa yang bukan tier 1, tier 2, lebih ke tier 3, tier 4 kan. Jadi ya kalau Jenner aja masih main di divisi 2 Belanda. Nah, ini udah di Volendam U21-nya pula main divisi 3, divisi 4. Jadi kalaupun pemain-pemain yang tadi lu sebutin itu listnya didatangkan, jadi terus ngelawannya juga Saudi, terus juga Irak, akan mendingan maksimalkan yang udah ada aja. Jadi nggak ada masalah mereka datang kan biar ada supply tambahan kompetisinya kan kita nggak tahu ntar kalau Ragnar cedera, Reinders cedera. Ragnar juga belum dapat kabar terakhir udah sembuh apa belum? Iya. Terus si Egy cedera kan kita nggak tahu. Jadi kalau ada ya silahkan aja. Ya, memang kesulitan kita kan di nomor 9. Iya. Oleh cedera ini nomor 9. Padahal kan dan masuk Agustus, September udah liga dimulai awal-awal. September itu harusnya dia udah mulai latihan ringan, tapi ini 8 Oktober kan, 8 sama 11. Iya, itu ya race against the clock. Siapa? Nih, si Oleh. Iya. Katanya recovery-nya cukup lama nih, karena operasi. September udah mulai. Berita yang gua dapat ya. Gua tadi lu berita dan dapat dari media mana? Dari mana? Adalah dari media. Media Wakanda. Media. Ada media. Gua nggak bisa nyebutin. Tapi yang jelas. Lokal atau luar nggak tahu. Lokal. Karena udahlah malas. Enggak, bukan. Karena katanya kemungkinan Oleh untuk main di round 4 itu tipis. Memang ya kan gue udah bilang tadi. Iya. Nah, itu dia medianya ternyata just talk. Enggak, Kompas. Ribut. Jadi yang nanti dilaporin. Ribut tuh, rasain. Enggak, tapi bener karena just talk belum sebut itu. Rasain belum paling penggorengan kan tipis Coach. Aduh, gue jadi lupa tadi mau nanya apa. Ya, Olehnya kan tipis nih. Menurut kalian, ada nggak sih penyesalan dari federasi ketika membuat Piala Presiden itu? Karena kan ini cederanya dapetnya dari sini lah. Cedera lo kepleset di kamar mandi juga bisa cedera. It happens lagi sesuai aja. Lu Mat, lihatnya. Kalau lu jadi federasi, kan lo yang punya tanggung jawab juga nih untuk membentuk tim nasional. Piala Presiden federasi yang selenggarakan ya? Enggak.
Enggak. Piala Presiden kan? Iya. Cederanya di Piala Presiden. Bukan federasi. Bukan. Cuma Oxford datang ya nggak tahu ya dengan bantuan federasi. Nah itu mungkin dengan bantuan lebih ke bantuan pemiliknya itu. Ya. Koneksi lah ya. Ya, tapi setahu gue Piala Presiden itu nggak di bawah PSSI. Atau mungkin di bawah PSSI tapi punya panitia sendiri. Ya, siapapun itu. Kalau federasi aja nggak urus LIB, masa urus Piala Presiden? Enggak. Oke lah, kita lupain siapa yang urus, tapi setidaknya dengan cederanya pemain andalannya, menurut kalian tuh ada penyesalan nggak? Ya, tanpa itu di Piala Presiden, taruhlah di pertandingan terakhir Championship Oxford oleh cedera, ya semua menyesal juga dong. Iya. Maksudnya kita semua menyesal dong. Aduh, udah Oktober nih. Oleh nggak bisa main gitu, tapi jawabannya kan berbeda kalau Anda tanya penting apa enggak. Iya, itu piala gitu loh. Penting nggak? Ya enggak lah gitu, piala penting ini nggak penting. Tapi bukan itu berarti bukan masalah oleh cedera penyesalan. Kalau sudah menjadi budaya kita untuk bikin turnamen sebelum pre-season, ya wajar-wajar aja. Jadi bukan masalah penting atau enggak. Terus masalah apa? Lebih ke kebiasaan. Culture yang ingin dibangun. Apa? Ya, pertanyaan Anda penting nggak? Mana? Iya. Saya bilang nggak penting. Kenapa nggak pentingnya? Nggak, dengan turnamen yang sekarang ya, Piala Presiden kemarin. Kenapa? Ya mending bikin Copa. Ini mau masuk lebih kita mahal. oleh itu dia. Copa lebih mahal. Copa itu kan setahun. Kalau ini kan cuma turnamen. Betul. Terus apa untungnya di turnamen? Ya Makanya arah pertanyaan dia ini yang saya pertanyakan. Anda mau bahas ini Piala Presiden, berarti kita satu tema baru lagi nih. Ya, saya kupas tuntas nih Piala Presiden nih. Ya dikit aja. Ya, sorry, bukan Piala Presiden, Piala Perubahan Rakyat kan. Waduh. Iya. Wah, ya karena kan pialanya ada, presidennya ada. Ketuanya Menteri Perubahan Rakyat. Ya. Pialanya ada, ini kita mau bahas timnas. Enggak, skema tadi udah ya. Udah apa keinginan realistisnya? Iya, realistisnya. Kalau lu coach kira-kira nih punya analisa lawan Arab skornya berapa lawan Irak berapa? Gak ada, gue bukan paranormal. Skor bukan usah skor. Menang kalah draw. Iya, menang kalah draw. Nggak bisa, gue bilang kita punya secara teknis sekali lagi kita bisa menang dua-duanya. Teknis. Mat. Kalau saya realistis ya, karena kita main di dua realistis banget ini ya. Kalau optimis banget, pengen banget kan. Karena kita main di dua pertandingan awal, jadi dua-duanya seri. Kalau kita berusaha untuk ambil seri, itu peluang kita bisa ini karena hidup mati akan Arab Saudi sama Irak tuh. Kita bikin susah mereka. Kalau draw, kita diperhitungkan untuk menjadi juara grup atau enggak kan? Iya. Kalau mereka satu kalah satu menang, kita juga bisa lolos ke round 4. Round 5 dong. Round 5. Iya. Ya untuk playoff dengan lebih grup A-nya. Berat ya, lebih berat. Berat siapa yang nggak bisa ya? Ketemunya bakalan siapa? Kita ketemu grup A dulu. Venezuela. Ya kita ketemu grup A dulu. Round 5-nya, round 6-nya baru. Iya. Diadu dulu kan. Iya. Nanti yang menang dapat tiket. Betul. Tiket playoff. Tapi kan dengan mereka 2 draw misalnya 0-0 tapi kemasukan kita cukup oke, kita bisa di atas tuh. Produktivitas. Iya, semuanya buat draw. Nah, jadi nanti kalau nilainya sama berarti yang dihitung gol lah, pasti gol ya. Kan draw semua, udah pasti itu draw semua. Semakin sengit ini round 4 kira-kira seperti apa nanti bulan Oktober akan menjadi hal yang mendebarkan, gue yakin buat publik sepak bola Indonesia karena memang harapan kita gede banget dan tapi sekarang sih kalau gue bilang sih sebelumnya gue lebih optimis ya karena gue pikir main di tempat netral kan. Iya. Sekarang mah 50-50 semua. Iya, masuk grup A juga 50-50. Iya. Semua 50-50. Iya. Jadi bener-bener nih kita buta semua nih. Cuma grup A kata lolos. 50-50 secara kekuatan. Iya. Tapi kata lolos sumpah. Round 3 kalau kalian nonton kata yang bajingan itu. Harusnya kalau lolos 4 mereka itu. Satu pertanyaan. Dengan drawing round 4 ini negara mana yang diuntungkan? Ya, 2 tuan rumah lah. 2 rumah aja. Iya. Di luar tuan rumah ada nggak? Nggak ada. Jadi kita boikot aja yuk. Ya kita siapa mau boikot? Bilang kita berharap karma yang bekerja. Jadi tuan rumah diganti. Oke, itu dia. Rumah diganti. Kita langsung aja dari sambil menunggu karma dari Coach Justin, ya kita bridging dulu ke
water break. Ini dia water break. Kita water break. Toss koin. Tuh di belakang gelas. Ini. Oh iya. Beckham. Gantian dong dari coach yang pertama. Masa sih mau yang mana? Serah. Nah, tuh. Nah, tanya coba. Orang udah bilang Beckham. Dia ada Beckham. Tuh, Beckham lagi kan. Woi, Ya udah. itu artinya Nggak, emang game-game ini buat dia. Ya. ini artinya buemu nggak jadi kayak dia. Ya Allah. Capek Bentar. gua. Lu dengar MU kan butuh striker. Ya. Lagi inter striker yang berpengalaman. Iya. Serius, dari Jepang. Serius? Ya. Oh, Kazu. Miura. Kazu Miura. Yang 53 tahun. 58 58 gue. Miura, Kazu. King Kazu. Sebegitunya juga dong. King Kazu. Lebih tua dari gue loh. Wih, finishingnya masih oke loh. Gua Dibandingkan Holjulun sama Zirze. Ya, finishing ya. Gua mendingan maksimalin pemain muda Cido Obi. Dianggap serius lagi. Udah ya. Oke, lanjut. Ini dia, pemain asing di Liga Belanda. Jingan memang. Ayo, Mamat Al-Katiri. Bidding. Ayo. Hai, sekarang baru bidding kalian ya? Iya, bidding. Berani berapa? Banyak. Berani berapa? Iya. 3. 3. 5. Ingat ada waktunya ya, Iya. ada waktunya ya. Ah. Ya maksudnya ada waktunya. Ada waktunya. Jangan bidding 20 tapi Oh, berapa? Berapa detik? Oh, tetap 20 ya? Iyalah. Goci berapa? 5. 5 ya? Naik lah, masa nggak berani? Masa isin orang Bugis nggak berani? Woi, Nggak berani dong. Nggak ewaku. ambil. Ya, Oke. 5. Oke. Pemain asing di Liga Belanda. 20. Forbes. 19. Baik Sao. Woi, dicek dong. Kalian jangan iya aja. Ya, terus 14, 13, 12. Benitez yang masih musim lalu dong. Kan belum Apa itu. bebas. Bebas. Benitez. 5, 4, 3, 2, 1, gol! Yes! Rugani musim lalu. Oh iya. Dihajar. Lu udah lama nggak ngikutin Liga Belanda, Bos? Ngikutin, cuma namanya baru-baru. Yang dulu-dulu gak apa-apa. Selain itu, sobat, Nggak boleh dong yang dulu-dulu. Liga Belanda saat ini. 3. Oh, musim ini. 3. Untung gak jadi. 3 sebutin. Rugani. Strawberry. Burberry. Siapa? Strawberry. Broby itu orang Belanda. Siapa yang satu lagi? Utamanya Strawberry kan cadangan yang kaya. Ayo. Yang Beckhorst. Dortmund. Yang pindah Dortmund. Yang sakit tuh. Nggak ada. Hah? Apa? Haller Belanda. Haller luar. Haller. Strawberry bukan Amerika ya? Belanda. Belanda dia. Broby bukan Burberry. Broby baru Amerika. Belanda. Itu yang maksud aku. Burberry nggak ada. Brand itu mah ya. Oke, lanjut. Yang kedua, ya. Sekarang Koci. Mana gue tahu masing. Pemain asing di Indonesia. Ya. Berarti yang musim kemarin ya, musim juara yang musim juara itu ya. Oke, yang kemarin Iya, musim ini. Musim terakhir. Ya. Kemarin, Coach. Persib. Berapa kok, Ci? Langsung. Bentar. Woi, nggak bisa hitung dulu dong. 1, 3, 5. 6. Ambil. Ya, dia mah Gue nggak tahu lah. Ayo, 1, Saya 15. David da Silva, Ciro Alves, Peralta, Kapan dia, Asei Marokawa, Alex Martin, Alex Pesbes Biak. Semua udah. 6 itu nggak ada satu yang gue tahu. Berarti tadi yang pertanyaan pertama siapa yang menang? Saya dong. Udah dua. Yang ketiga. Sekarang. Ketiga. Klub bola berawalan huruf A. Indonesia dan luar boleh. Berani berapa? 2. Klub 3. Indonesia. Enggak, di luar juga Boleh, kan? boleh. Semua di dunia boleh. Iya. Sebutin. 4, 5, 6, 7. 8. Ambil. 8. Ambil nih. Ya, 2, 3 itu dimulai. Hei, buruan. Berapa? Masuk dah. Arema Indonesia, Arema FC. Arema Indonesia ada Mana ada Arema FC? Ada. Arema FC. Ajax Amsterdam, Kota Lisbon. 3, 2, 1. Kalah. Woi, selesai. Weh, aku sebut dulu baru jalan. Enggak, udah selesai. Baru mau sebut Udah selesai. 2-1 juga santai aja. Tetap kalah.
Arema Indonesia, Arema FC bener kan? Arsenal enggak. Arsenal. Ya udah diganggu bagaimana buru pikir. Baru sampai Antalya seperti Turki, Arsenal Ankara. aja ada 2 ya coach ya. Yang di Inggris sama di Liga. AFC Wimbledon, AFC Bournemouth. Argentina kalau nggak salah. Ajax. AFC nggak bisa dihitung gila lu. Ajax sudah dia, udah sekolah dia. Ajax sudah. Ajax sudah. Antalya Sport, Ankara. Al-Hilal. Al-Hilal. Wah, Arab Saudi Al-Ain. Oke. Yang penting kalah. Al-Ain aja ada 2, Al-Ahli aja ada 2. Ada 3, Mesir, Iya. Qatar Qatar, sama Arab Saudi. Ini episode untuk hasil drawing round 4 untuk kualifikasi Piala Dunia bagi Indonesia. Kita bergabung di grup B bersama dengan Saudi Arabia dan juga Irak. Kalau menurut pundit-pundit kita ini ada Coach Ci dan juga Mamat, peluangnya 50-50. Dan kalau ditanya setiap pertandingannya juga masih sangat terbuka untuk kita bisa mengejutkan kembali. Atau mungkin juga sebaliknya karena benar-benar kita nggak tahu lagi ya Coach ya. Untuk melihat seberapa jauh perjalanan Indonesia di round 4 kali ini. Tapi yang jelas permasalahan untuk timnas kita tetap masih ada karena oleh cedera. Ya kita nggak tahu awal musim ini juga ya. Ya, tapi kita Biasanya bersalah. banyak cedera, banyak Iya, ini. tapi Semoga mereka juga cedera. Iya, semoga mereka juga. Karena liga masih jalan kan. Masih jalan. Cuman masalah pemain timnas di Saudi itu cadangan semua. Pemain luar Iya. yang main. Tapi setiap klub ada 3 kan yang boleh itu kayak Al-Hilal, Al-Nassr itu ada 3 pemain lokal harus. Ya biar cedera semua. Iya. Oke, semua itu akan dijawab pada bulan Oktober nanti. Tepatnya pada tanggal 8 dan juga tanggal 11. Seberapa jauh perjalanan timnas Indonesia? Gue bingung loh. Apa? Tanggal 11. Iya, itu dia. Saya juga. Gimana tuh tanggal 11 kita? Terus dia Coach. Bingung loh. Biar kasih gua aja kerjaan. Wah, lu juga udah banyak kerjaan lu. Ya kan coaching ke sana. Iya. Belum tentu gua Saudi agak gimana gitu. Oke, buat teman-teman, kira-kira seberapa optimis kalian terhadap round 4 kali ini? Langsung aja tulis di kolom komentar atau kalian punya ide untuk episode kita berikutnya, langsung juga tulis di kolom komentar. Sampai jumpa dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Sport 77. Bye. Dadah. Wow.